Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadra Karunisa dari kelas E, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pembimbing yaitu Bu Wina Dianasari. Ini saya akan menjabarkan beberapa poin-poin penting yang harus kita semua ketahui sebelum kita memasuki mata kuliah Psikologi Industri Organisasi, yaitu seperti ada pengertiannya, apa sih Psikologi Industri Organisasi itu atau PIO itu atau PIO, apa sih itu, terus ada sejarahnya juga, bagaimana asal mulanya, bagaimana psikologi industri organisasi ini akan bermanfaat. Terus juga ada ruang lingkupnya. Terus apa sih hubungan PIO ini atau psikologi industri ini untuk sumber daya manusia? Mulai dari pengertiannya dulu kali ya. Si psikologi industri dan organisasi ini adalah salah satu cabang dari psikologi yang dimana dia itu mempelajari tentang studi ilmiah yang berkaitan dengan perilaku manusia di tempat kerjanya. Ini juga mencakup tentang pemahaman bagaimana faktor psikologis seseorang mempengaruhi produktivitas atau bagaimana faktor psikologis mempengaruhi motivasi dalam dunia kerja atau bagaimana caranya menjadi pemimpin di dalam dunia pekerjaan gitu. Yang kedua ada tentang sejarah dari psikologi industri organisasi atau PIO. Nah, ini singkatnya aja nih ya, perkembangan psikologi industri dan organisasi ini yang melibatkan yang namanya evolusi pemahaman tentang perilaku manusia di tempat kerja dan juga di dalam konteks organisasi. Hal ini dimulai dengan adanya pengukuran kecerdasan di awal abad ke-20. Terjadi juga beberapa perubahan dalam PIO pada tahun 1980 dan 1990. Nah, beberapa perubahannya itu adalah bertambahnya penggunaan teknik analisis dan juga metode statistik. Nah, yang di mana ini semakin canggih nih. Perubahan lainnya juga seperti psikolog industri atau organisasi ini lebih agresif untuk mengembangkan metode-metode dalam menyeleksi karyawan menggunakan tes psikologi dan juga tes kepribadian. Nah, dan di sekitar tahun 2000-an lah nih, para psikolog industri atau organisasi sudah mulai menggunakan pendekatan yang lebih profesional, lebih canggih lagi dalam menyeleksi calon-calon karyawan mereka sesuai dengan jabatannya. Lalu pembahasan selanjutnya, apa sih hubungan PIO atau psikologi industri organisasi ini dengan SDM, yaitu sumber daya manusia. PIO dan SDM keduanya sama-sama memiliki pengaruh dan mempelajari perilaku manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, keberadaan psikologi industri ini mampu mengetahui sifat dan juga karakter sumber daya manusia, baik atau buruknya. Selain itu, PIO juga berperan dalam merancang sebuah pelatihan yang efektif. Nah, melalui pemahaman tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana orang berkembang. Nah, PIO juga memiliki beberapa ruang lingkup kajian seperti seleksi dan penempatan, terus manajemen konflik, dan juga evaluasi kinerja kerja. Evaluasi kinerja dan juga motivasi dan kepuasan kerja. Nah, pembahasan yang terakhir ada ruang lingkup karir yang ada pada PIO, seperti contohnya ada psikologi personalia, psikologi industri, dan juga human factory psychology. Psikologi personalia ini seperti memperhatikan penyelidikan dan analisa terhadap manusia dan pekerjaannya. Kalau psikologi organisasi, bidang khusus PIO nih yang memperhatikan penyelidikan hubungan antara manusia dalam kerjaannya. Dan yang terakhir, si Human Factory Psychology ini juga menjadi bagian khusus yang ada dalam PIO yang memperlihatkan antara hubungan pekerja dan tugas pekerjaannya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.